Baik secara internal kan orang misalnya harus memilah antara sampah yang organik dan anorganik. Yang organik ternyata kalau dia rawat betul bisa menjadi bungkus, bisa menjadi pupuk yang tidak perlu dia beli dengan harga yang mahal. Yang anorganik ada yang dipilah bisa menjadi karya seni. Paling tidak dikumpulkan ya nanti dirongsokkan. Ternyata nggak akan bisa kemudian di tangan orang kreatif sesuatu itu dibuang sia-sia. Yang menyebabkan bukan hanya ekosistem, orang lain juga terganggu. Sekarang nggak cukup pakai masker, melewati ya sambil pencet hidungnya itu karena aromanya itu cukup keras. Nah ini yang terjadi di sebagian besar bahkan masyarakat kita. Padahal sikap kita terhadap sampah menunjukkan citra diri kita. Sikap kita terhadap sampah kalau kita sebagai bangsa menunjukkan citra bangsa. Kalau suatu bangsa itu kok pengelolaan sampahnya nggak karuan, itulah citra masyarakat dan kualitas masyarakatnya, baik kualitas pendidikannya, kualitas keberagamaannya masuk semua di situ. Maka lewat kajian ini salah satu peran dan tugas kita adalah merubah mindset masyarakatnya. Nah, kenapa? Produksi sampah itu kan mulai dari rumah tangga. Kita merasa bangga sebagai orang Islam. Tetapi perilaku sebagian masyarakat kita tidak menunjukkan keberislaman yang benar. Orang Jepang, ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat orang Jepang yang rata-rata tingkat kewawasan dan pendidikannya tinggi. Kalau mereka buat rumah di pinggir sungai, di bantaran sungai, mesti rumah mereka menghadap sungai. Sehingga sungai itu terawat dan bahkan bisa menjadi destinasi wisata. Tapi di Indonesia rata-rata kalau kita lihat, kalau orang buat rumah atau punya rumah di pinggir sungai, bantaran sungai, mesti rumah membelakangi sungai. Sehingga sungai itu menjadi WC terpanjang di dunia. Buang semua kotorannya di situ. Jogja itu dalam penelitiannya termasuk yang paling parah, Bapak sekalian. Sampai-sampai ikan tawar yang ada di sungai Jogja itu kebanyakan mayoritas tidak layak konsumsi karena sudah terkontaminasi bakteri koli, bakteri-bakteri yang lain, membahayakan. Apalagi saya lihat dari Sleman itu. Dulu saya sepedaan, kemudian lihat di bantaran sungainya banyak orang yang melihara B2 mesti di pinggir sungai. Saya lihat besar-besar itu babi. Kotorannya gampang kemudian dibuang. Yang padahal salurannya sekian puluh kilometer itu digunakan untuk nyuci, digunakan untuk mandi, digunakan untuk macam-macam kebutuhan domestik. Ngeri sekali sebenarnya. Artinya perilaku kita ini tidak menunjukkan idealitasnya norma dan nilai agama. Salah satunya seperti tadi. Kita harus merubah, saya kira, mindset. Nah, sehingga sampah itu mestinya tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan ekosistem dan orang merasa diganggu hak hidupnya, merasa tidak nyaman hidupnya, bahkan bisa menyebabkan polusi kualitas air yang ada di perut bumi, bisa menyebabkan polusi udara sehingga virus bakteri itu gampang menyebar. Dampaknya sangat luas, tapi itu tidak terpikir jangka panjang oleh sebagian masyarakat itu. Pernahkah kita kemudian sadari bahwa membuang sampah itu merupakan bentuk ifsad, bentuk perilaku melakukan pengerusakan. Tadi itu merusak ekosistem dan lain sebagainya. Padahal dalam surat Al-A'raf 56 tegas, wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya.
Janganlah kamu sekalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan dengan begitu bagus dan indahnya. Kita baca surat Ar-Rum ayat 41. Tegas sekali di situ. Diawali dengan informasi, diakhiri dengan tahzir, peringatan keras oleh Allah. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nanti kalimat liyuziqahum ba'da. Amin. Nah, telah tampak kerusakan alam, kerusakan ekosistem, polusi udara, polusi air diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Ar-Rum 41. Interpretasi atau tafsir ayat ini, kalau kita lihat itu kan tidak hanya terbatas itu. Karena ayat Al-Quran itu adalah aturan Allah yang bersifat futuristik, jauh ke depan.